Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Siti Novitasari. Kira-kira pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa ya? Kalau kalian penasaran, ayo ikuti. Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penalaran deduktif pada pembelajaran matematika. Ada yang pernah dengar belum ya? Apa sih itu penalaran deduktif? Jadi, penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir atas suatu pernyataan yang berlaku umum untuk menarik kesimpulan yang khusus. Dan aturan yang berlaku secara umum tersebut pada umumnya harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Setelah itu, barulah diterapkan premis-premis yang bersifat khusus. Atau seperti ini teman-teman, deductive reasoning atau penalaran deduktif merupakan sebuah proses menarik kesimpulan dari premis umum guna menarik kesimpulan yang lebih khusus ataupun logis. Atau lebih sederhananya, penalaran deduktif merupakan sebuah proses menarik kesimpulan dari premis yang bersifat umum ke suatu kesimpulan yang lebih bersifat khusus. Sekarang kita akan melihat penggunaan penalaran deduktif pada matematika. Sekarang kita akan membahas contoh soal dari penalaran deduktif. Kita perhatikan di sini ada sebuah pertanyaan. Jika harga naik, maka permintaan turun. Jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Perintahnya adalah tentukan simpulan dari pernyataan di atas. Bagaimana ya teman-teman cara kita menyelesaikan pertanyaan tersebut? Baiklah, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus membuat premis atau pernyataan. Premis pertama adalah jika harga naik, maka permintaan turun. Dan premis kedua adalah jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Lalu, dapat kita simpulkan sekarang bahwasannya di premis yang pertama atau pernyataan yang pertama di sana dituliskan jika harga naik, maka permintaan turun. Dan yang kedua, jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Di dua pernyataan tersebut ada kalimat yang sama kan teman-teman? Yaitu permintaan turun. Nah, untuk dua kalimat tersebut kita coret atau kita hilangkan. Dan yang tersisa dari dua pernyataan tersebut adalah simpulan dari apa yang kita temukan dari pernyataan umum tersebut. Jadi, simpulannya adalah jika harga naik, maka barang yang dijual semakin sedikit. Lalu, kita akan menuju ke contoh soal yang selanjutnya, yaitu penalaran deduktif dalam matematika. Baiklah teman-teman, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Di sini terdapat perintah. Buktikan persamaan negatif B ditambah dalam kurung A ditambah B sama dengan A. Nah, jadi perintahnya adalah kita diperintahkan untuk membuktikan persamaan tersebut. Jadi, pernyataan tersebut benar atau salah ya teman-teman? Jadi, mari kita buktikan. Nah, jadi di sini kita tulis kembali. Negatif B ditambah AB sama dengan negatif B ditambah dalam kurung B ditambah A. Nah, kalau ini kita memakai persamaan komutatif. Boleh dicek ya teman-teman, persamaan komutatif itu seperti apa? Selanjutnya, di bawahnya kita akan tulis dalam kurung negatif B ditambah B dalam kurung ditambah A. Nah, yang kedua ini kita memasukkan sifat asosiatif. Lalu selanjutnya sama dengan, nah yang di situ negatif B ditambah B, hasilnya habis ya teman-teman, jadinya 0 ditambah A. Itu adalah sifat inverse. Dan yang terakhir sama dengan 0 ditambah A,
itu jadinya sisanya adalah A, yaitu identitas disebutnya. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasannya negatif B ditambah dalam kurung A ditambah B sama dengan A adalah benar melalui persamaan-persamaan yang tadi sudah kita bahas ya. Di antaranya ada komutatif, asosiatif, inverse, lalu menghasilkan identitasnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu contoh penyangkal. Jadi, contoh penyangkal itu maksudnya adalah ketika kita ingin membuktikan suatu rumus, tetapi di saat pengerjaannya ada contoh ataupun hasil yang salah, maka itu sudah cukup untuk membuktikan bahwasannya rumus tersebut salah ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada contoh soal di mana pertanyaannya sebagai berikut. Periksa apakah untuk setiap n elemen n besar di sini adalah simbol dari bilangan bulat ya teman-teman. Jadi, kita ulangi, periksa apakah untuk setiap n elemen n pangkat 2 ditambah n ditambah 1 merupakan bilangan prima. Baiklah, jadi kita bisa menjawab perintah tersebut dengan seperti ini ya teman-teman. Pertama, kita menuliskan bilangan bulatnya. Yang pertama, n sama dengan 1. Maka kita masukkan ke rumusnya ya. N sama dengan 1, maka 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini apakah termasuk bilangan prima? Ya, jadi n sama dengan 1 itu hasilnya 3. Jadi benar adalah bilangan prima. Yang kedua, kita masukkan bilangan yang selanjutnya. N sama dengan 2, maka kita bisa tulis 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, kalau n sama dengan 2 ini ternyata hasilnya adalah 7. Apakah benar bilangan prima? Nah, 7 itu bilangan prima ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk memasukkan angka 3. N sama dengan 3, maka bisa kita tulis 3 pangkat 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 13. Apakah 13 ini bilangan prima? Ya, 13 masih termasuk bilangan prima ya. Kita lanjutkan. N sama dengan 4, maka 4 pangkat 2 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 21. Nah, apakah 21 ini termasuk bilangan prima? Bukan bilangan prima ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah ada pernyataan yang salah. Nah, jadi sekarang kita bisa membuat kesimpulan seperti ini ya teman-teman. Terdapat n sama dengan 4 elemen n bilangan bulat yang membuat n kuadrat ditambah n ditambah 1 bukan bilangan prima. Jadi kesimpulannya adalah tidak semua n elemen n bilangan bulat n kuadrat ditambah n ditambah 1 merupakan bilangan prima. Seperti itu ya teman-teman contohnya. Baiklah teman-teman, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.